Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Sobat Teh dan Kina. Hari ini, pagi ini yang cerah sekali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita hari ini akan membahas mengenai penanggulangan atau mengantisipasi dari OPT, organisme penyakit tanaman. Pengganggu tanaman, punten ya. Nah, di sini saya bersama oleh Jeng Fani Fauziah. Beliau adalah peneliti proteksi tanaman di Pusat Penelitian Teh dan Kina. Kita akan mengulik nih, mengulik sedikit ya. Itu ya kepada Jeng Fani. Halo. Jeng Restu. Kumaha dama? Tos lami di dia. Alhamdulillah. Aduh, masih puasa lancar? Alhamdulillah. Sampai tamat, sampai maghrib. Iya, sampai maghrib. Ya, ini nggak terasa ya udah mau masuk minggu Lebaran. ketiga. Oh, belum. Minggu depan, Bu. Minggu depan insya Allah. Jadi gini, Bu Fan. Bagaimana? Terus ada yang bisa saya bantu? Iya, jadi kan kalau kita ketahui kan penyakit tanaman teh itu variatif ya. Tidak hanya pada satu atau dua jenis, tapi itu juga mungkin salah satu faktor adalah musim. Nah, kebetulan nih kita masih alhamdulillah masih ada musim hujan ya. Walaupun mungkin nggak tentu, masih ada kadang panasnya, tapi musim hujan. Nah, saya pengen tahu ada nggak sih spesifik penyakit nih Bu yang mendominasi untuk di tanaman teh? Misalnya nih sekarang kita masih ada musim hujan. Apa-apa saja? Terus apa aja tuh preventif atau hal-hal yang dapat dilakukan? Monggo. Mangga. Oh, mangga. Ya, ini kan di Sunda jadinya mangga. Iya, saya lupa. Tolong dirubah dulu. Translate. Iya. Ya, terima kasih ya Bu Restu atas pertanyaannya ya. Susah banget ya. Iya, kayaknya nih kayak ujian. Aduh. Ya, kalau Baru misalnya di musim hujan ini yang harus kita waspadai itu ada penyakit utamanya ya. Kalau misalnya di manusia kan batuk pilek ya. Tapi kalau di teh enggak. Enggak ya. Enggak, tapi kalau di teh kita ada penyakit yang memang ini adalah bisa dibilang menghantui ya perkebunan teh, terutama yang memang punya klon-klon TRI 2024. Nah, penyakitnya itu namanya adalah cacar daun teh. Cacar. Ya, penyakit cacar. Bedanya kalau di manusia itu, kalau di cacar di teh ini, dia itu penyebabnya jamur. Cacar itu blister berarti ya? Iya, atau dikenal juga dengan nama blister blight. Nah, cacar ini disebabkan oleh jamur yang namanya Exobasidium vexans. Jamur berarti ya? Iya, jamur. Karena lembab mungkin ya? Iya, betul. Jadi memang beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan penyakit di musim hujan, penyakit cacar daun teh ini khususnya, itu tidak hanya faktor klon yang peka atau yang rentan terhadap penyakit tersebut, tapi juga faktor lingkungan itu mempengaruhi. Nah, di musim hujan kan kita ketahui ya bahwa curah hujan yang tinggi, kemudian kelembaban yang tinggi di atas 80%. Nah, terus juga kurangnya cahaya matahari, ultraviolet. Nah, faktor-faktor tersebut yang bisa menyebabkan penyakit cacar daun teh ini bisa menjadi tinggi, terutama di musim hujan ya. Nah, pada tadi klon TRI 2024 itu bisa bahkan tidak menghasilkan produksi atau tidak menghasilkan pucuk sama sekali, karena memang dari penyakit ini yang diserangnya itu adalah bagian pucuk P+3 ya. Pucuk P+3. Suka daun muda ya? Iya, siapa yang nggak suka daun muda kan? Iya, betul. Tahu dia. Seger gitu ya. Kalau daun muda ranum. Nah, jadi betul tidak hanya manusia ya yang suka daun muda. Tapi jamur juga suka gitu, karena kalau misalnya ini misalnya juga kan ketika pemangkasan nih banyak tunas-tunas yang baru muncul. Nah, itu juga menjadi inang ya dari perlu di ini Exobasidium juga vexans. ya? Betul. Nah, tapi uniknya dari jamur ini dia nggak punya inang yang lain. Jadi dia memang hanya menyerang teh saja gitu. Dia spesifik menyerang teh saja. Nggak mau tanaman lain? Iya, betul. Kalau misalnya hama atau misalnya penyakit lain, kadang dia punya inang alternatif ya. Misalnya ketika kondisi tidak mendukung nih saat kemarau, misalnya gitu.
mereka bisa inang alternatifnya misalnya di gulma gitu kan, atau di tanaman lain lah, tanaman sayuran misalnya kalau kebun kita deket sayuran ya. Tapi kalau Exobasidium vexan ini enggak. Jadi dia itu memang secara spesifik saja menyerang tanaman teh seperti itu. Tapi ada nggak sih perbedaan kita tanaman teh di dataran rendah, sedang tinggi pada penyebaran blister itu? Sebetulnya tadi yang saya katakan sebelumnya ya, bahwa yang menentukan itu adalah kondisi lingkungan. Dan juga tadi klon yang ditanam ya. Klonnya lebih rentan yang TRI Iya, ya. betul. Jadi dia tidak memandang misalnya di dataran rendah itu karena misalnya bisa Kan jadi lebih penyinaran rendah ya. lebih banyak. Iya, betul. Tapi itu tidak Menjamin. mempengaruhi ya, tidak menjamin bahwa misalnya blister di dataran rendah lebih rendah Sedikit, misalnya dibandingkan yang dataran tinggi gitu. Oke. Nah, salah satu yang mungkin bisa membedakan adalah pengelolaan pohon pelindung ya. Oke. Jadi baik di dataran rendah, tinggi maupun sedang, yang sebaiknya kita lakukan itu adalah pengelolaan pohon pelindung gitu. Ketika akan memasuki musim hujan, kita sebaiknya membuka pohon pelindungnya Sobat Teh dan Kina. Jadi Untuk maksudnya membuka mengurangi itu bisa kita kelembapan topping, kita potong bagian atasnya, atau kita potong ranting-ranting di sampingnya. Jadi sehingga kebun teh kita jadi lebih terbuka. Nah, kenapa? Karena ternyata berdasarkan hasil penelitian itu diketahui bahwa Exobasidium vexans ini dia itu sensitif terhadap ultraviolet. Nah, jadi diharapkan Nggak senang dengan cerah begini nggak senang iya, mereka ya? dia nggak suka. Nah, diharapkan dengan membuka pohon pelindung ini diharapkan akan terpapar ultraviolet gitu. Jadi infeksinya, proses infeksi dari spora jamur Exobasidium vexans ini bisa terhambat gitulah. Jadi kita inginnya mencegah penyebaran ya. Selain tentu saja ada upaya-upaya lain, misalnya seperti pengendalian dengan fungisida dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk teman-teman pekebun sendiri nih, untuk mengantisipasi, selain itu kan kelihatan ya dari figur atau visual di tanaman, itu kira-kira bagaimana? Dan seandainya nih sebelum menyebar banyak gitu, apa yang harus dilakukan? Ya, Selain tadi ya, salah satu upaya preventifnya adalah dengan pengelolaan pohon pelindung tadi. Nah, kemudian juga tentunya setiap kebun itu pasti punya data cuaca ya, minimal curah hujan aja. Dan dari data curah hujan itu seharusnya kita bisa melihat pola-pola dari tahun-tahun sebelumnya, di bulan apa nih penyakit cacar daun teh ini akan naik gitu. Nah, itu juga tentu harus diiringi dengan monitoring di lapangan ya. Jadi kita juga perlu rutin melakukan monitoring di lapangan untuk melihat bagaimana intensitas di lapangan gitu. Jadi kita nanti bisa memprediksi kapan nih akan terjadi ya lonjakan. Nah, seperti itu. Karena setiap kebun itu kan unik ya, beda. Jadi ya? kita tidak bisa menyamakan seperti apa gitu. Tapi kalau berdasarkan jurnal ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan. Misalnya ketika kelembaban 80%, lebih dari 80% selama 3 hari berturut-turut. Nah, terus itu kemudian berkabut, terutama untuk yang di dataran tinggi ya, kabut ini. Nah, itu kita perlu waspadai bahwa kemungkinan akan terjadi penyakit cacar daun teh ini. Nah, kemudian untuk preventifnya sebetulnya tadi dari hasil monitoring itu kita bisa melihat nih berapa tinggi intensitas serangannya. Itu akan berdampak pada pengambilan keputusan kita sendiri. Manajemen apa kebun nih ya, apa nih yang perlu kita lakukan? Apakah kita cukup misalnya menggunakan fungisida tembaga misalnya, kan fungisida tembaga ini sebenarnya dia untuk mengcoating ya, melapisi daun supaya spora jamurnya ini tidak mudah menginfeksi dari daun teh ya. Nah, atau misalnya ketika sudah tinggi ya mau tidak mau kita bisa menggunakan beberapa insektisida antibiotik gitu yang memang untuk manusia jamur. Iya, sebenarnya ya sama-sama makhluk hidup ya. Jadi kurang lebih juga obatnya sama juga. Bukan obat sih. Kalau di manusia kita bilangnya obat ya. Di imbosnya ya. Iya. Biar bisa dinaikin lagi imunnya. Iya, seperti itu. Tapi ada nggak spesifik obat gitu ya? Atau jenis fungisida apa
mungkin nggak sebut merek atau gimana, tapi yang Bahan memungkinkan. aktif mungkin ya. Nah, bahan aktif Mm-mm. itu kira-kira apa saja, Bu? Beberapa bahan aktif yang dari golongan tadi ya, antibiotik itu yang saat ini dapat digunakan itu hexaconazole, itu juga salah satu yang terdaftar di komisi pestisida. Jadi itu aman juga ya? insya Allah ya aman. Hexaconazole. Hexaconazole, kemudian ada beberapa jenis bahan aktif Dan lainnya. itu udah banyak di pasaran ya? Iya, jadi juga misalnya referensi nih, kita bingung ya apa misalnya kita jenis pestisida apa misalnya yang harus kita gunakan, kita bisa sebetulnya komisi pestisida ini ada websitenya, jadi kita bisa akses, searching. kita bisa lihat di sana juga ada dosis rekomendasinya seperti apa. Oke. One question lagi nih, Uma. Oke. Berarti secara keseluruhan sebenarnya itu bisa kita kendalikan ya? Iya, Setidaknya- dikelola sebetulnya Iya, ya. dikelola, pengelolaan dari OPT itu Betul. tersendiri. Nah, yang paling paling krusial itu untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan itu pergantian musim. Iya. Nah, kira-kira yang dari sisi teman-teman proteksi itu apa yang harus dilakukan? Nah, sebetulnya kalau misalnya dulu itu ya ada buku tuh Mbak. Jadi buku karangan peneliti kita terdahulu, Bapak Dr. Wahyu. Nah, di sana kan ada tuh quotes-nya. Nah, Jadi Apa jadi jangan bicara penyakit, OPT dan lain Sekonyong-konyong sebagainya. Kalau misalnya kebun kita itu bala. itu. Bala dalam artian gulmanya itu wah tidak terawat Tidak- ya, karena tidak terkendali kondisi juga. gulma yang tidak terkendali itu juga meningkatkan kelembaban dari iklim mikro kebun kita sendiri gitu. Jadi dia juga bisa meningkatkan intensitas penyakitnya. Jadi utamanya kalau misalnya kita pohon pelindung misalnya sulit ya, misalnya tenaga kerja kita terbatas dan lain sebagainya, mungkin pengelolaan gulma dulu deh. Itu Oke. yang akan Yang cukup membantu ya untuk misalnya tidak hanya untuk penyakit sebetulnya, untuk hama juga secara umum. Oke. Yang penting kita bisa mengontrol kebun kita sedemikian rupa agar tidak bala ya, atau misalnya tidak banyak gulmanya. Mungkin Oke, seperti berarti itu. kendalikan dulu gulmanya. Betul, betul. Karena tidak akan sekonyong-konyong OPT atau HPT itu datang Iya, begitu saja. begitu gitu. saja, betul. Kayak gitu ya. Mungkin ada pesan buat teman-teman kebun Teman-teman untuk kebun, sobat teh dan sobat teh Kina. dan Kina dimanapun Anda berada, oh enggak ya? Boleh kalau mau ngasih ini. Ya, mungkin beberapa yang dari percakapan kita tadi ya. Jadi memang kalau misalnya di musim hujan ini ada penyakit yang memang perlu kita waspadai. Tadi itu adalah penyakit cacar daun teh. Nah, beberapa langkah preventif yang bisa kita lakukan, misalnya seperti pengelolaan pohon pelindung, kemudian juga mengelola gulmanya ya, agar mengurangilah kelembaban dari iklim mikronya sendiri. Kemudian juga bisa mengaplikasikan fungisida preventifnya seperti tembaga oksida, bahan aktifnya salah satunya ya, tembaga oksida. Ketika misalnya memang sudah tinggi, kita bisa mengaplikasikan fungisida dari bahan aktif jenisnya antibiotik. Mungkin seperti itu ya. Siap. Mungkin bisa dicatat nih buat teman-teman pekebun, sobat teh dan Kina, tips dan trik untuk menanggulangi atau mengantisipasi penyakit tanaman teh pada musim hujan. Kayaknya kalau kita terusin ya, nanti kalau bicara ini baru musim hujan kan, nanti ada musim kemarau, ada mungkin tanpa musim pun ada penyakit yang selalu Iya, sepanjang ada, tahun ada sepanjang tahun misalnya. ada. Kalau kita bahas di sini mungkin bisa beberapa SKS ya, Jeng. Jeng. Mungkin kita sudahi dulu untuk sesi sekarang. Nanti kita ketemu lagi sama Jeng Fani pada topik-topik menarik berikut lainnya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sehat selalu Sobat Teh dan Kina. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.